Mazmur 91 ayat 1 sampai 16 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom teman-teman, apa kabar semuanya? Wah, Pelani senang sekali ketemu kalian di ibadah hari ini. Dan sudah tidak terasa ya, kita sudah di minggu terakhir bulan 5 ini. Selama 1 bulan ini Tuhan Yesus sudah menjaga kita. So teman-teman, kita harus bersyukur sama Tuhan Yesus. Dan tanda kita bersyukur sama Tuhan Yesus, kita harus fokus ya ibadah hari ini. No food, no gadget, and no toys. Oke? By the way, sebelum kita mulai ibadah hari ini, kita berdoa dulu ya teman-teman. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Berkati kami agar kami fokus dalam ibadah hari ini. Urapi kami Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Super Kids, bersama Yesus, aku dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Happy Sunday teman-teman. Teman-teman, mari bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan.
Teman-teman, mari kita memuji Tuhan sekali lagi ya. Teman-teman, sekarang kita mau menyembah Tuhan ya. Love your mercy never fails me. All my day I've been held in your hand. From the moment that I wake up till I lay my head, I will sing of the goodness of God. I love your word. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up till I lay my head, I will sing of the goodness of God. In all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your voice, you have led me through the fire in the darkest night. You are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Your voice, you have led me through the fire, and in darkest night, you are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been
the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. When my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. When my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Salam adik-adik, selamat pagi. Apa kabar adik-adik semuanya? Kembali lagi bersama Kak Ria di ibadah terakhir bulan Mei 2021. Nah adik-adik, Kak Ria mau tanya nih, sepanjang bulan ini kan adik-adik masih ingat nggak? Kita banyak belajar tentang perumpamaan, bener nggak adik-adik? Nah kakak mau tanya nih, siapa yang masih ingat tentang perumpamaan dari minggu pertama sampai minggu keempat? Ayo, siapa yang ingat di antara adik-adik? Brandon tahu kak, di minggu pertama itu perumpamaan tentang seorang penabur. Terus di minggu kedua, Saya tahu kak, saya tahu. Minggu kedua perumpamaan tentang pokok anggur. Minggu ketiga perumpamaan tentang 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Dan yang minggu keempat perumpamaan tentang pengampunan. Yes, betul sekali.
Adik-adik anak-anak yang hebat, luar biasa. Nah, adik-adik, hari ini juga kakak mau cerita tentang perumpamaan. Tapi sebelum kakak lanjut cerita, kita berdoa dulu yuk. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh bertemu kembali dengan Tuhan Yesus dalam ibadah kami di ibadah pagi ini. Tuhan, jamalah setiap hati kami, jamalah setiap telinga kami Tuhan, agar kami sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Berkati setiap adik-adik yang ada di rumah-rumah, berkati juga Tuhan setiap kakak-kakak yang ada juga ibadah pada online pada hari ini Bapa. Secara khusus hamba-Mu mau sharing akan firman Tuhan, berkatilah Tuhan, urapilah mulut bibir hamba-Mu ini, agar hari ini apapun yang hamba seringkan terhadap anak-anak boleh mengerti Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Nah adik-adik, hari ini tema kita adalah hati yang kembali dalam kasih, yang diambil dari cerita Alkitab Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Judul perikopnya adalah perumpamaan tentang anak yang hilang. Nah, adik-adik seperti kata kakak tadi, bulan ini banyak tentang perumpamaan ya adik-adik. Nah, apa tujuan Tuhan membuat banyak begitu perumpamaan dalam Alkitab? Tujuannya adalah agar orang-orang belajar bagaimana bersikap dan merespon orang-orang berdosa. Sama seperti kita orang berdosa. Hari ini kakak mau cerita tentang perumpamaan anak yang hilang. Dalam cerita Alkitab, ada seorang bapak memiliki dua anak, si sulung dan si bungsu. Suatu hari si bungsu ingin meminta haknya yang menjadi harta bagiannya dari ayahnya. Papa, berikanlah hakku atau harta yang menjadi milikku. Nah, lalu papanya ini pun memberikan kepada si bungsu. Setelah si bungsu mendapatkan harta yang menjadi miliknya ini, si bungsu pun menjualnya dan dia mendapatkan uang yang banyak. Dan dia pun pergi ke negeri yang jauh. Di sana dia bertemu dengan teman-temannya dan dia berfoya-foya untuk menghabiskan hasil penjualan harta yang telah diberikan oleh ayahnya itu. Nah, adik-adik, tak lama kemudian terjadilah kelaparan di negeri itu. Nah, si anak bungsu ini pun sudah kehabisan uang. Karena dia telah dihabiskan untuk berfoya-foya. Dan akhirnya dia pun ikut menderita kelaparan. Dan dia pun pergi ke salah satu majikan untuk meminta satu pekerjaan. Dan si majikan ini pun memberikan anak ini satu pekerjaan, yaitu untuk menjaga ternak babi. Menjaga ternak babi loh adik-adik. Dan si bungsu ini pun mau melakukannya. Karena dia sudah tidak memiliki apa-apa. Nah, di saat dia menjaga ternak babi, dia sangat kelaparan. Bahkan waktu dia melihat babi sedang makan, dia pun ingin makan ampas makanan babi itu. Dan dia tidak mendapatkan apa-apa adik-adik karena makanannya semua dihabisin oleh babi-babinya. Terus dia berpikir, aduh, di rumah bapakku, pembantu aja makanannya berlimpah-limpah. Aku di sini kelaparan, menderita, tidak ada siapa-siapa, tidak memiliki apa-apa. Dan timbullah dalam hati dia penyesalan. Dan dia berkata dalam hatinya, aku akan pulang ke rumah bapakku. Dan aku akan berkata kepada bapakku, Papa, jadikanlah aku jadi pembantumu. Aku tidak layak lagi jadi anakmu.
karena aku sudah berdosa terhadap Bapa dan juga terhadap Allahku. Dalam hatinya timbul seperti itu adik-adik. Dan akhirnya pulanglah si anak bungsu ini. Nah, ketika dia sudah mau dekat dengan rumahnya, ayahnya pun melihat. Dari jauh ayahnya sudah melihat. Dan ayahnya langsung menyambut dia dan memeluknya dan menciumnya. Padahal ini anaknya sudah bau adik-adik, sudah tidak punya apa-apa, tapi ayahnya ini memeluknya. Dan si ayah ini memanggil pelayannya. Pelayan, berikan jubah yang bagus kepada anakku ini. Berikan cincin, berikan sepatu yang bagus. Dan mereka pun bersukaria. Mereka merayakannya dengan sukacita. Ayo kita semua bersukaria. Karena anakku yang telah mati, yang telah hilang, telah kembali. Dan mereka pun dengan menari-nari, dengan penuh sukacita, bergembira semua di dalam rumah. Tiba-tiba anak yang sulung datang dari ladang. Dan dia pun melihat, kok di rumah saya ramai sekali ya, kok ada pesta. Dia pun kaget dan dia memanggil seorang pelayan. Pelayan, ada apa di rumah? Kok ramai sekali? Dan si pelayan pun berkata, iya Tuan, adik Tuan telah pulang. Dan bapak Tuan merayakannya dengan sukacita. Dan dia memotong lembu tambun. Wah adik-adik, gerahlah si sulung dan dia marah. Ketika itu ayahnya melihat dari jauh dan ayahnya pun langsung menghampiri si sulung ini. Dan ayahnya berkata, kenapa kamu marah? Kenapa kamu resah hatimu? Si anak ini, ayah, aku yang selama ini setia dengan ayah, aku tidak pernah melakukan hal yang jahat. Aku selalu setia, tapi ayah tidak pernah, seekor kambing pun ayah tidak pernah memotong untuk aku boleh bersukacita dengan teman-temanku. Tetapi kenapa anak ayah yang sudah jahat itu, yang sudah menghabiskan berfoya-foya, ketika dia kembali, Papa merayakannya dengan pesta. Papa pilih kasih. Gitu, dia pun marah. Lalu ayahnya menjelaskan, anakku, selama ini kau ada bersama-sama dengan saya. Hartaku adalah hartamu. Milikku yang ada semua di rumah ini ada milikmu. Jadi untuk apa kamu bersusah hati? Sedangkan adikmu, dia menderita kelaparan di negeri sana. Apa salahnya kita menyambutnya dengan sukacita? Nah, demikianlah adik-adik cerita tentang perumpamaan anak yang hilang ini. Dari cerita ini, kakak ada ambil 3 hal yang perlu kita pelajari. 1, akibat sikap hati yang egois dan iri hati. Contoh, si anak bungsu tadi memiliki sikap hati yang egois. Belum waktunya dia sudah minta warisan. Ingin berfoya-foya menyenangkan diri sendiri. Akibatnya dia menderita kerohanian dan jasmaninya. Menderita rohani itu seperti apa adik-adik? Dia menyesal telah berdosa kepada ayahnya, berdosa kepada Allah karena hal yang dilakukannya tersebut. Dan secara jasmani dia kelaparan di negeri orang sana. Jadi akibat daripada keegoisan itu adalah mendatangkan sesuatu hal yang tidak baik bagi kita. Nah, ayo adik-adik, kakak berharap setiap kita tidak boleh egois, tidak boleh iri hati, sama seperti yang si sulung tadi. Dia iri kepada adiknya. Akibat dia iri hati, akhirnya dia marah-marah. Ketika dia marah-marah, timbul rasa bahwa dia adalah diperlakukan tidak adil. Dia ngerasa ayahnya memiliki pilih kasih. Padahal tidak adik-adik, itu hanya akibat dari iri hati. Jadi timbul hal-hal yang tidak terjadi. Contoh nih, pikiran-pikiran yang tidak baik. Jadi adik-adik semuanya hilangkan rasa egois dan iri hati. Yang kedua, tindakan bijaksana dengan menyesali perbuatannya, lalu kembali kepada ayahnya untuk minta maaf.
Ini mengajarkan kita ketika kita melakukan kesalahan, mari kita datang kepada Tuhan. Kita minta ampun kepada Tuhan agar Tuhan mengampuni kita dan kita belajar untuk memperbaiki kesalahan kita itu. Jadi adik-adik berani berbuat, berani bertanggung jawab seperti tindakan anak si bungsu tadi. Nah, tindakan bijaksana ayahnya ketika si anak sulung marah-marah, ayahnya tetap mengasihinya. Ayahnya juga mengasihi si anak bungsu tadi. Ketika dia datang, ayahnya merangkul dan ayahnya mengasihi. Yang si sulung juga ketika dia iri kepada adiknya, ketika dia merasa dia pilih kasih, ayahnya juga tetap merangkul si anak sulung ini. Dan ayahnya dengan bijaksana menjelaskan kepada anak sulung ini. Berarti adik-adik, ayah ini memiliki kasih yang luar biasa. Tidak ada seorang pun orang tua yang tidak mengasihi anak-anaknya. Tidak ada yang dibedakan, tidak ada pilih kasih. Itulah tindakan bijaksana yang dapat kita pelajari dari pelajaran ini yang kedua. Yang ketiga, kesetiaan. Kesetiaan. Bapak yang tadi, ayah ini setia kepada anaknya. Walaupun anaknya sudah berlaku tidak baik, dia berfoya-foya, tapi ketika dia datang, ayahnya tetap setia, ayahnya mengampuninya. Seperti itu juga Allah Bapa kita. Dia tetap setia dan adil kepada kita ketika kita datang meminta ampun kepada Tuhan. Walaupun mungkin kita, anak-anaknya telah menyakiti hatinya, telah meninggalkannya, telah pergi bersenang-senang, mengikuti dunia. Tapi ketika kita datang memohon kepada Tuhan pengampunan, Tuhan tetap setia, Tuhan tidak berubah, kasih setianya tetap dulu sampai selama-lamanya. Nah adik-adik, mari datang kepada Tuhan, kita tetap mengandalkan Tuhan dalam segala hal, setia kepada Tuhan, setia dalam kasih Tuhan. Ayo adik-adik, mari kita semua kembali kepada kasih Tuhan, memperbaiki kesalahan kita, belajar mengampuni, dan tidak mengulangi lagi. Tuhan mengasihi kita. Sebelum kakak mengakhiri firman Tuhan, kita baca ayat hafalan yang diambil dari Yeremia 31 ayat 3b. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Sekali lagi adik-adik, Yeremia 31 ayat 3b. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Demikian firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Ajar kami Bapa untuk kami menyadari betapa Tuhan mengasihi kami dan mencintai kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada pagi hari ini, agar kami tetap taat dan setia kepada Tuhan, agar kami selalu mengasihi yang bersaudara satu dengan yang lain. Kami tidak boleh egois kepada adik kami, kepada kakak kami. Kami tidak boleh iri hati ya Tuhan, tapi kami boleh saling mengasihi seturut dengan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Biarlah setiap anak-anak yang telah mendengarkan sharing firman Tuhan pada pagi hari ini boleh bertumbuh dan berakar di hati mereka. Kemanapun mereka pergi, mereka mengerti bahwa mereka dikasihi, bahwa mereka dikasihi oleh ayah dan ibu mereka, bahwa mereka dikasihi oleh Tuhan dengan sepenuh kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan buat cinta kasih-Mu yang telah mengubahkan setiap kami. Biarlah kasih setia Tuhan tetap selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan, hanya bagi-Mu lah segala pujian, hormat dan kemuliaan. Yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi. Salam. Teman-teman, sekarang kita berdoa syafaat ya. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini kami bisa tetap beribadah. Saat ini kami berdoa untuk semua teman-teman kami, Super Kids. Berkatilah ya Tuhan, berikan semua kesehatan, berkati juga mama papa kami, dan semua keluarga kami. Berikanlah kesehatan selalu dan berkati pekerjaan mereka ya Tuhan. Juga untuk semua kakak-kakak kami yang membimbing kami di Super Kids, Tuhan Yesus kiranya mengurapi mereka selalu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk gereja kami. Engkau berkati pekerja-pekerjanya ya Tuhan. Engkau berikan mereka kesehatan yang terbaik ya Tuhan. Dan juga berkati Pak Erwin dan keluarganya. Engkau urapilah mereka, berikan mereka kesehatan yang terbaik ya Tuhan. Dan juga berkati gereja kami yang sedang dibangun di Eden Pak. Engkau cukupkan dana-dananya ya Tuhan, supaya selesai dengan tepat waktunya ya Tuhan, supaya kami dapat berkumpul di gereja yang baru ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami suruh berdoa, amin. Tuhan Yesus, kami ingin berdoa, berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia, juga berkati Bapak Presiden, Bapak Jokowi dan walinya. Sembuhkanlah negara kami dari COVID-19 agar kami dapat beraktivitas kembali. Tuhan, berkati juga Kota Batam ya Tuhan, tempat kami tinggal, agar aman dan damai selalu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom teman-teman. Sekarang kita memberikan persembahan ya. Sebelum kita memberikan persembahan, kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, kami ingin memberikan persembahan ya Tuhan. Berkati persembahan kami ya Tuhan. Berkati juga pekerjaan papa mama kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah teman-teman yang mau transfer uang persembahannya bisa pencet link yang di atas ya teman-teman. Shalom adik-adik. Nah, ketemu lagi dengan Kak Ria di Art and Craft Season. Nah, hari ini kita mau buat apa ya? Tunggu dulu. Kakak mau ada simple nih. Taran! Kik, 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 kik. Nah, hari ini kita membuat, ini siapa yang tahu ini namanya apa? Ah, benar. Ih, benar. Oh, mantap. Nah, hari ini namanya kakak kasih comel. Ya, si comel. Comel kan? Oke. Nah, bagaimana sih cara buatnya? Yuk, ikutin kakak. Asik. Nah, adik-adik, alat dan bahannya dapat kita temuin di rumah loh. Ya, ini dia alat dan bahannya. Yuk. Nah, pertama di sini kakak punya lem, ada gunting, spidol, dan bahan utamanya yaitu kertas ya. Di sini ada kertas HVS dan kertas karton adik-adik. Nah, oke adik-adik, sekarang kita mulai ya untuk membuat si comel. Oke. Nah, pertama Kak Ria mau buat badannya dulu pakai kertas HVS. Ya, cara pembuatannya kayak gini, ikutin ya adik-adik. Ini dilipat lagi. Oke, baru ini kita kasih lem. Kita lem yang ininya. Oke, sudah dilem. Baru kita lipat. Lipat dua dulu kayak gini ya. Oke, baru kita lipat lagi.
Oke deh, badannya sudah jadi. Jadi kira-kira seperti ini ya adik. Nah, seperti bentuk M. Nah, sekarang kita buat telinganya. Nah, jadi seperti ini dia adik-adik. Ada dua. Oke, setelah telinga sudah jadi, sekarang kita mau buat hidungnya. Kita gunting. Nah, seperti ini dia. Nah, kita lanjut membuat matanya. Nah, setelah kita gambar, baru kita gunting. Jadi deh matanya. Nah, sekarang kita lanjut untuk membuat lidahnya. Nah, kebetulan tadi kakak punya kertas origami ya dek, jadi kakak buat lidahnya pakai kertas itu. Kita gunting. Nah, seperti ini dia. Nah, sekarang kita tempelin ya adik-adik. Pertama, kita tempelin telinganya. Baru itu matanya. Oke, baru itu hidungnya. Oh iya, kakak lupa bikin garis di hidungnya. Kira-kira seperti ini adik-adik. Nah, oh iya, kita buat lidahnya ya, tempelkan lidahnya di sini, di dalam ini. Oke, terus kita kasih garis ya adik-adik. Oke deh, jadi deh si comelnya. Nah, sekarang kakak mau bikin ayat Alkitab dulu di belakangnya. Nah, sini kakak tulis Yeremia 31 ayat 3b. Smile. Nah, jadi deh. Oi oi oi. Nah, hasil karya adik-adik yang adik-adik bikin di rumah, adik-adik fotoin ya, terus adik kirim di bawah sini nomor ini. Nah, Kak Ria tunggu loh hasil karya adik-adik. Nah, yang sudah mengerjakan dapat 5 poin. Nah, poinnya itu bisa ditukar loh. Dapat hadiah. Nah, sampai di sini ya adik-adik sesi Art and Craft hari ini.
By the way, sebelum kita akhiri ibadah hari ini, kakak mau ngingatin kepada adik-adik, hari Kamis jangan lupa ikut ibadah Zoom ya adik-adik. Nah, linknya ada di sini. Nah, sekian dulu ibadah kita hari ini. Sampai ketemu di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.